Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat religi Ruang Ngariung Si Cepot. Si Cepot sarana informasi cerdas, elegan, praktis, orisinal, dan tepat. Podcastnya kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Sobat religi, kali ini kita kembali akan bersama dalam acara Kultum Ramadan bersama Si Cepot. Sobat religi, Al-Quran dan Ramadan memiliki keterkaitan yang erat. Sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, Ramadan menjadi momentum terbaik bagi kita untuk semakin meningkatkan takwa kita kepada Allah, tentu dengan memperbanyak membaca dan mentadaburi firman-firmannya. Nah, hari ini kita akan membahasnya bersama Ustadz Khairul Saleh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Nah Ustadz, jika Al-Quran adalah cahaya bagi hati, bagaimana sih sebenarnya tadarus Al-Quran bisa menghidupkan dan menyucikan hati kita di bulan yang suci ini? Baik, Sobat religi, mari kita simak Kultum Ramadan bersama Si Cepot dengan Ustadz Khairul Saleh. Mangga Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Sahabat Cepot yang berbahagia dimanapun berada, pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu mencurahkan nikmat dan karunia kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semuanya kelak diakui sebagai umatnya dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Cepot yang berbahagia dimanapun berada, Al-Quran dan Ramadan mempunyai ikatan yang sangat erat, memiliki hubungan yang sangat kuat. Karena Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus atau secara utuh dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah langit dunia, yaitu pada bulan suci Ramadan bertepatan dengan Lailatul Qadar, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surah Al-Qadar dan surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sahabat religi, sahabat secepot yang berbahagia dimanapun berada. Lalu kemudian Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril, dan wahyu pertama yang diturunkan juga diturunkan pada bulan suci Ramadan. Oleh karenanya Ramadan selain disebut sebagai syahrul siyam, bulan puasa, Ramadan juga dikatakan syahrul Quran karena Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini kita perbanyak tadarus Al-Quran, yaitu membaca sekaligus merenungi, meresapi setiap makna yang terkandung dalam ayat suci Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, karena kelak ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Sahabat secepot yang berbahagia dimanapun berada. Lalu kemudian sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya dalam diri kita, dalam diri manusia ada segumpal daging yang apabila baik maka akan baik pula seluruh anggota tubuh lainnya. Apabila segumpal daging ini rusak, maka akan rusak pula seluruh anggota tubuh lainnya. Segumpal daging ini yang biasa kita sebut dengan kolbu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb."
Hadis ini bisa dimaknai dalam dua sudut pandang. Yang pertama, makna secara jasmani. Secara lahiriah, Rasulullah SAW mengingatkan tentang betapa vitalnya fungsi jantung dalam tubuh manusia. Jantung punya fungsi utama, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jantung juga berfungsi menyalurkan nutrisi ke seluruh tubuh dan membuang sisa-sisa metabolisme dalam tubuh. Jantung yang normal adalah pangkal jasmani yang sehat. Sebaliknya, ketika jantung mengalami gangguan, maka akan terganggu pula kesehatan tubuh seseorang secara keseluruhan. Oleh karenanya, mari kita jaga hati kita jaga perilaku kita. Yang kedua, makna secara rohani. Istilah kolbu dimaknai sebagai apa yang sering kita sebut dengan hati. Hati memang tak kasat mata, tidak terlihat oleh mata. Namun, pengaruhnya terhadap setiap gerak-gerik tingkah laku manusia amatlah sangat menentukan. Hati merupakan pangkalnya niat. Tulus atau tidak, jujur atau pura-pura, hanya Allah dan si pemilik hati yang tahu. Maksud dari hadis Rasulullah SAW di atas tentu lebih mengarah pada pemaknaan yang kedua ini, yakni istilah kolbu dimaknai dengan apa yang biasa kita sebut dengan hati. Para ulama membagi hati menjadi 3 macam. Ada qalbun salim atau qalbun sahih, yaitu hati yang sehat, hati yang selamat, yaitu hatinya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah dan Rasulullah, hatinya orang-orang yang penuh dengan keikhlasan dan ketulusan, hatinya orang-orang yang penuh dengan kasih sayang terhadap sesama. Yang kedua, qalbun marid atau qalbun sakim, hati yang sakit, yaitu hatinya orang-orang yang penuh dengan kebencian, penuh dengan rasa dendam, penuh dengan rasa iri, dengki, dan lain sebagainya. Yang ketiga, qalbun mayit, hati yang mati, yaitu hatinya orang-orang yang ingkar dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah, hatinya orang-orang yang jauh dari agama. Untuk menjaga agar hati kita tetap hidup dan sehat, salah satu upaya yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tentram. Dan salah satu bentuk dari mengingat Allah bisa kita lakukan yaitu dengan cara memperbanyak tadarus Al-Quran, terlebih di bulan suci Ramadan seperti sekarang ini. Karena Al-Quran merupakan obat, merupakan penawar, merupakan penyembuh bagi setiap penyakit, baik itu penyakit fisik, terlebih penyakit rohani, penyakit yang ada di dalam hati manusia. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada momen yang penuh berkah ini, di bulan suci Ramadan ini, mari kita jadikan Al-Quran sebagai sarana untuk mengingat dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Al-Quran sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dalam membaca, memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran. Semoga dengan tadarus Al-Quran, hati kita bisa tetap hidup dan sehat, sehingga kita bisa lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai ridha dan ampunannya di bulan suci Ramadan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma barik lana fi ma baqiya min Ramadan wa a'inna fihi 'ala siyami wal qiyam wa ghadil basar wa hifdzil lisan wa qiraatil Qur'an. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalna wa iyyakum bi zumrati ibadihil mu'minin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sobat religi. Singkat, padat ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu menjaga hati kita dengan menghidupkan membaca Al-Quran di bulan yang suci ini. Amin ya Allah. Baik sobat religi, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Rupanya kita akhiri dulu ya. Untuk selanjutnya kita akan bertemu di Kultum bersama si Cepot selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam si Cepot.